Halo Sobat Saham Indonesia, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus update tentang saham melalui channel kami. Berita pertama kita dari Wall Street ya, dan Wall Street kemarin itu anjlok di perdagangan hari Senin. Anjloknya karena was-was hawkish the Fed dan COVID-19 di Cina. Nah ini dia, Dow Jones turun tipis sih 0,10%, kemudian S&P turun 0,36% dan Nasdaq turun 1,05%. Nah bagaimana dengan bursa Asia pada pagi hari ini? Ternyata kecuali Shanghai, bursa Asia dibuka cenderung cerah. Kecuali Shanghai Kospi ya, bursa Asia dibuka cerah nih. Bagaimana dengan IHSG? Ternyata IHSG hari ini juga dibuka cerah nih, cuman kemarin IHSG ditutup terkoreksi seiring pasar tunggu risalah the Fed. Jadi kemarin ditutup melemah, hari ini dibuka hijau. Nah untuk hari kemarin nih, hari Senin, saham-saham yang banyak diborong asing saat IHSG tertekan, ini dia 10 saham net buy terbesar asing ya. Pertama ada ITMG, kemudian ada TEK. Nah TEK ini tumben dimasuk ya. MDKA, SRTG, ada INDF, Pegas, MEDC, SMGR, Inco, dan Sido muncul. Nah kita ke komoditi nih. Karena Amerika dan Cina, harga emas kembali merana jadi turun lagi nih. Kemarin udah turun, sekarang turun lagi. Hal ini berbanding terbalik dengan batu bara ya, karena sebagian Eropa nih karena musim dingin kedinginan, akhirnya harga batu bara melonjak 10%. Wah ini kabar bagus ya buat emiten batu bara. Hari ini juga pembukaannya ada beberapa emiten yang naik nih, emiten batu bara. Nah untuk minyak nih, OPEC bikin harga minyak dunia kembali turun ya. WTI melemah ke level 78 dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan CPO? Nah ringgit Malaysia melemah, CPO malah nggak kuat nanjak. Jadi CPO-nya tuh nggak kuat nih, naik banyak-banyak gitu ya. Saatnya kita ke kabar emiten yang pertama ini di sektor teknologi ya. Ada Belin yang baru aja IPO ya. Bos Group Jarum memborong saham Blibli 3,5 juta unit. Beliau adalah direktur sekaligus wakil komisaris utama PT Global Digital Niaga Tbk. Yang emitennya berkode BLI ya, atau Blibli Hongki Harjo kembali menambah kepemilikan sahamnya pada BLI. Borong saham 3,5 juta lembar itu dilakukan pada tanggal 17 November 2022. Dan itu tidak dilakukan dengan sekali transaksi ya, tapi 5 kali transaksi ya, senilai 1,76 miliar rupiah. Dari bisnis startup ada Goto yang makin mengenaskan nih nasibnya ya, karena Goto merugi kuartal 3 menjadi 20,12 triliun. Ruginya ini nggak kira-kira ya, puluhan triliun. Kerugian ini membengkak 75% nih dibanding periode yang sama di tahun lalu ya. Ruginya tahun lalu periode 3 itu 11,57 triliun. Nah sekarang menjadi 20 triliun lebih. Jadi sebenarnya secara pendapatan Goto ini naik ya, melejitnya tuh 134%. Tapi karena semua beban itu melonjak ya, seperti beban pokok pendapatan, kemudian beban pengembangan, beban penjualan dan pemasaran dan sebagainya melonjak, membengkak, akhirnya jadi ruginya semakin besar. Dan salah satu yang menyebabkan adalah investasinya di Bank Jago atau Arto ini anjlok 50% menjadi 19,57 triliun. Goto ini tercatat ya mengempit 21,40% saham Arto melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay. Dari Goto Gojek transportasi darat kita ke transportasi laut yaitu pelayaran ada Timas. Ini malah sebaliknya nih beritanya, berita baik ya. Melambung 63,6%, Timas galang laba 1 triliun di kuartal 3 tahun ini. Jadi laba bersih Timas ini naik karena memang pendapatan bersihnya juga naik ya. Pendapatan bersihnya itu dia naik sebanyak 50%. 50% lebih ya. Walaupun memang bebannya membengkak, tapi masih berhasil membukukan laba bersih yang melonjak 60% lebih. Masih dari emiten pelayaran ada SMDR dan kerjasama dengan Kalbe Pharma ya, KLBF ya. Mereka kerjasama investasi di perusahaan Monstran Global Gigilog. Untuk kerjasama investasi itu nilainya 14 miliar ya. Ya nggak terlalu besar untuk ukuran samudra Indonesia ya. Oke, kita doakan aja semoga proyek ini kerjasama mereka itu berjalan dengan lancar ya, dan akhirnya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah berikutnya ini ada dari ke konstruksi ya, ada Waskita Karya yang raik isu 3,98 triliun. Nah cek jadwalnya. Untuk dana 3 triliun sekian itu merupakan suntikan dana dari pemerintah, dan lagi-lagi ya suntikan terus nih untuk
untuk WSKT ya, dan itu yang dari pemerintah adalah 980 miliar nih dari porsi publik. Sedangkan untuk harga pelaksanaan dari rekisu ini akan ditetapkan oleh Menteri BUMN ya Erick Thohir setelah mendapatkan usulan dari tim privatisasi Kementerian BUMN dan Joint Lead Arranger. Katanya untuk pelaksanaan rekisunya ini dapat selesai sebelum penutupan tahun ini. Selanjutnya di tahun 2023 Perseroan akan fokus pada penyelesaian proyek tol, akselerasi proyek strategis nasional lainnya seperti proyek IKN dan peningkatan nilai kontrak baru. Nah, kita ke perhotelan sekarang ya. Ada S-Suite atau Saraswati Indoland yang surplus 13% di kuartal 3, akhirnya bisa membungkus laba 11 miliar lebih. Nah, untuk labanya ini bisa tercipta ya karena memang pendapatannya juga naiknya 18%. Oke, dari perhotelan kita ke tabung gas ya. Produsen tabung gas LPG 3 kilo yang biasa kita pakai di rumah-rumah ya, Pico, bisa membalikan nih jadi untung setelah sukses pangkas beban. Jadi untuk kuartal 3 tahun ini bisa membukukan laba 8,40 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu tuh yang masih rugi, dan ruginya tuh gede banget ya, 31,39 miliar. Hebat banget nih. Oke, selamat ya untuk Pico. Dan kita ke energi nih, laba RMKE meroket. Ini lebih parah nih meroketnya nih, 135% ya labanya. Di kuartal 3 terkumpul 275,32 miliar. Nah, RMKI ini dia bisa melejit tuh laba bersihnya karena memang pendapatan usahanya itu melambung 123%. Walaupun bebannya membengkak ya, tapi masih bisa membukukan laba yang naik signifikan. Oke, kita tinggalkan RMKE, kita ke perbankan dan keuangan, asuransi dan sebagainya, yaitu Pola. Pola ini kinerja adalah Pool Advista Finance. Kinerja mengembirakan, Pola meraih pendapatan 11 miliar. Pendapatan ini naiknya hampir 100% ya, karena di periode yang sama di tahun lalu itu cuma pendapatannya itu cuma 6,46 miliar saja. Nah, untuk saat ini dia mampu mencapai laba 8,36 miliar, sementara di periode yang sama di tahun lalu dia merugi ya 6,73 miliar. Berikutnya kita ke asuransi, ada Malaka Trust Insurance atau MTWI, itu ruginya tuh susut ya, karena masih merugi tapi setidaknya ruginya semakin sedikit. Di kuartal 3 ini dia masih rugi 4,11 miliar. Ini berkurangnya 15% ya, karena di periode yang sama di tahun lalu tuh masih merugi 4,84 miliar. Jadi turunnya cuma ratusan juta aja nih. Tapi ya lumayan ya daripada terus membengkak gitu ya. Nah, ini ke Reliance Sekuritas Rally meresmi caplok 99% saham pengendali manajer investasi. Jadi PT Reliance Sekuritas ini dia mengambil alih dari PT Reliance Capital Management atau RCM yang merupakan pemegang saham pengendali PT Reliance Manager Investama RMI. Berikutnya kita ke perbankan. Yang pertama ada BBTN, mendapat respon luas realisasi kredit online via BTN Properti melonjak 66%. Jadi makin banyak nih yang request ya KPR melalui BTN sehingga bisa melonjak 66%. Jadi pengajuan untuk KPR properti ini bisa dilakukan secara online gitu. Ini jadi bisa meningkatkan ya pendapatan dari BTN. Nah, ini bertambah nih per Oktober ada lebih dari 6.000 developer yang telah bergabung dengan BTN Property for Developer. Wah, luar biasa nih. Oke, kita ke PNIN ya. Paninvest itu meraih laba kuartal 3 yang naik 94% menjadi 1,52 triliun. Jadi full senyum ya. Hanya ini naik memang karena pendapatnya juga naik nih 35,5%. Nah, saat ini kita bahas nih emiten untuk keramik ya, Cak, yang kemarin udah diakuisisi oleh pemilik dari Cleo Avia ya. Nah, Pak Hermanto. Nah, ini menunjuk Lotus Sekuritas Tankrop tender offer 300 juta saham Cek 68 miliar nilainya. Nah, tender offer ini mengincar saham publik itu maksimal 300 juta lembar saham dengan nominal Rp100. Nah, tender offer saham publik ini setara dengan 24,93% ya.
Untuk periode dari tender offer ini adalah tanggal 22 November hari ini ya, pukul 9 hingga 21 Desember pukul 15 WIB. Metode transaksi tender offer dilakukan dengan mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia. Berita emiten yang terakhir adalah dari Unilever, di mana Unilever menggelontorkan dividen interim 2,6 triliun. Ini dia jadwalnya. Dividennya itu adalah Rp69 per lembar saham, berarti 6.900 per lot. Ini sekitar 1,5% dari harga sahamnya di pasaran. Tapi Unilever ini setahun itu selalu rutin membagikan dividen 2 kali ya. Biasanya di pertengahan tahun, di tahun ini di bulan Juni udah dibagikan hampir 2% ya, 2% dari harga market nih. Gitu. Jadi ibaratnya deposito itu ya, kalau deposito tuh untuk bisa mendapatkan dividen, untuk bisa mendapatkan profit 3% tuh membutuhkan duit yang banyak ya. Membutuhkan duit yang 1 miliar lebih gitu untuk dalam setahun. Tetapi untuk menabung atau investasi di saham Unilever itu nilai profit 3% itu bisa didapat hanya dari dividen loh. Dari dividennya Unilever aja dalam setahun. Itu belum dari capital gain atau selisih harga beli dan jualnya. Jadi lebih menguntungkan nih menabung saham Unilever dibandingkan dengan deposito. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.